Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Baim dalam program podcast Lebong TV Bata, Bicara by Data. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu salah satu tokoh masyarakat yang sudah banyak mengamati tentang apa sih yang terjadi di Kabupaten Lebong saat ini, yaitu Bapak Kadeng. Bagaimana kabarnya Pak Kadeng? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, sehat. Harus sehat untuk Lebong ini ya. Harus nah, sehat. Sekarang Pak Kadeng melihat apa yang terjadi di Kabupaten Lebong ini, apa sih yang ada di pikiran Pak Kadeng? Kalau melihat kondisi sekarang di kabupaten kita, di bumi Suarang Patang Stumang ini, polemik yang ada termasuk yang saya pantau terus maupun di medsos, di media dalam minggu-mingguan ini, persoalan masalah PTM ini. Saya lihat terus sekarang ini ada di pihak lembaga yang melaporkan persoalan hukumnya, ada indikasi punglinya di Kabupaten Lebong ya. Ya ke Jaritube, saya yakin dan optimis mereka serius dalam mengontrol suatu selaku lembaga. Berarti dekat mencintai Lebong itu sudah luar biasa bagi saya, bagi organisasi yang betul-betul menyampaikan tidak ada persoalan yang secara mendasar, tanpa ada dasarnya mungkin mereka laporkan persoalan ke Jaritube Lebong. Jadi Pak Kadeng sendiri selaku pengamat juga tokoh masyarakat ini mengapresiasi tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh LSM Pelor tadi. Kalau saya secara pribadi sebagai tokoh masyarakat mengapresiasi apa yang diambil mereka langkah untuk pelaporan itu yang lebih tepat buat seluruh organisasi, bukan sekadar Pelor saja. Umumnya organisasi seluruh Lebong selaku kontrol sosialnya harus optimal untuk menjalankan tugas dia selaku lembaga di Kabupaten Lebong ini. Dan saya mengapresiasi para organisasi Pelor. Saya optimis pihak Jaritube akan melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan konsisten melaksanakan tugasnya di Kabupaten Lebong, di bumi Suara Patang Stumang ini dalam persoalan hukum. Ada indikasi temuan nanti, ya saya yakin pihak Jaritube akan melaksanakan tugas itu semaksimal mungkin. Nanti akan mungkin, saya tidak tahu bagaimana juknisnya persoalan hukum, nanti pihak Kajari yang akan menjelas ada atau tidaknya indikasi pungli itu di sana. Nah, menurut Pak Kadeng sendiri sekarang, Pak Kadeng ini memposisikan diri sebagai apa nanti ketika orang bertanya pandangan Pak Kadeng terkait polemik ini? Apakah sebagai yang di pihak pemerintah, kalau pemerintah nggak salah, yang salah nih dari pihak PPL, atau dari pihak PPL yang menganggap pemerintah nih perlu sosialisasi lagi pada kami? Nah, Pak Kadeng menempatkan diri Pak Kadeng di mana? Kalau saya memantau selaku tokoh masyarakat kita Kabupaten Lebong, ini polemik masalah PPL ya, tentang di PTM ini, apalagi pedagang ini tadi PTM ini, kita sangat membutuhkan adanya PTM ini. Saya sangat bangga adanya pasar personil murah aman kita ini yang sudah luar biasa. Ini tuh roda perekonomian Kabupaten Lebong. Tetapi bagi saya selaku tokoh masyarakat, inilah pentingnya peran pemerintah suatu saat ini. Ini kan masih tahap jajak masa transisi lah. Masa transisi nanti, apalagi kita Desember kemarin sudah diperdahkan, yaitu nanti untuk acuan bupati untuk buat perbuknya untuk ke depan itu pengelolaan pasar yang secara permanen dan legalitasnya jelas. Mungkin masa transisi ini kita di Pemda Kabupaten Lebong ini akan bagaimana juga masalah tentang PTM ini. Saya yakin pihak bupati akan dengan jernih nanti ke depan akan menyikapi persoalan apa polemik sekarang. Saya himbaukan kepada Bupati Lebong, ya aku yakin Kopi Ansori ini yang arif dan bijaksana menyikapi persoalan yang ada di masyarakat sekarang. Menurut Bapak sendiri, pemerintah Kabupaten Lebong bisa menyelesaikan polemik ini? Saya optimis Pemda itu mampu menyelesaikan ini, karena kita sudah kan perdanya sudah jelas, nanti regulasinya seperti apa ya. Maksud saya itu kita sudah kemarin Desember sudah disahkan perda itu untuk acuan bupati membuat perbuknya nanti ke depan. Inilah gunanya itu ada UKM, Disperindak untuk bersama ini masyarakat itu penting kita. Apapun program di bumi Suara Patang Stumang ini, pemerintah itu harus melibatkan masyarakat, sosialisasi dengan masyarakat, musyawarah dengan masyarakat itu untuk petunjuk yang lebih baik, agar maka kita tidak ada gaduhnya di dalam persoalan ini, agar tidak ada tumpang tindih. Biar karena masyarakat Lebong ini nggak terlalu bodoh, masyarakat Lebong ini cerdas. Apapun yang ingin kita lakukan pembohongan terhadap publik, masyarakat tidak bisa lagi
Karena saya optimis masyarakat Lebong sangat cerdas dalam menyikapi persoalannya. Jadi menurut Pak Kadeng sendiri, pemerintah bisa mendapatkan solusi terkait dengan polemik ini karena masyarakat memang sudah cerdas dalam mengamati apa yang terjadi dan kira-kira apa solusi yang bisa dilakukan gitu. Kalau menurut saya sih gampang, solusi itu dipanggillah masyarakatnya, mana PPL, mana yang lain, kita dilibatkan dalam musyawarah. Tidak ada kata lain di Lebong ini, apapun masalah pembangunan di Lebong ini harus dasarnya musyawarah. Tidak bisa kita berganti. Karena Kopli ini bagaimanapun, sosok seorang Kopli Bupati, sosok seorang negarawan Kabupaten Lebong, dia yakin mana yang benar, mana yang salah, dia dapat sebenarnya. Ini secara dia, kalau saya menyampaikan, bukan saya jubir loh, saya bukan jubir dari pihak Pemda, tapi saya coba mencari win-win solutionnya agar kita ini bisa berdampingan semuanya di masyarakat bisa tentram, roda ekonomi perputaran masyarakat di Kabupaten Lebong ini bisa bagaimana, bisa besar, bisa PAD Lebong ini luar biasa. Ya satu-satunya pemerintah Kopli harus berani mengambil tindakan kebijakan ya yang cara jelas, agar tidak ada terjadinya polemik di Kabupaten Lebong ini. Nah sejauh ini menurut Pak Kadeng sendiri apa sih hambatan pemerintah agar cepat menyelesaikan polemik ini? Karena apa sekarang ini kalau saya melihat, bukan saya nggak ranahnya ASN ya tentang tata kelola birokrasi itu seperti apa. Dari diserahkannya dari PUPR, ke Deprindak, dari UKM ke ini Bupati. Sekarang ini kan masanya era transisi. Bagaimana nanti regulasinya Pemda ini akan mengajukan sesuai dengan mereka akan koordinasi dengan pihak hukum, kabak hukumnya. Bagaimana sistem tata kelola pasar PLTM ini dengan cara baik. Nah sekarang ini apakah yang saya masih bertanya, apakah mereka sudah menjalankan itu sudah sesuai atau tidaknya, nanti saya coba akan koordinasi dengan pihak Pemda langsung dengan Pak Bupatinya. Saya akan bertanya langsung. Jadi harapan dari Pak Kadeng sendiri terkait dengan polemik ini, apa sih harapan Pak Kadeng sendiri selaku tokoh masyarakat? Harapan saya kita tidak penting gaduh loh. Ini tugasnya Pak Bupati atau jajaran yang lain untuk memanage semua persoalan kita di Kabupaten Lebong, bukan persoalan PTM saja. Yang lain-lain juga harus kita libatkan, di mana persoalan, di mana substansinya, di mana benang merahnya harus kita bongkar agar tidak terjadi polemik. Saya optimis di tahun 2024 ini pemerintah mampu melaksanakan ini. Jadi menurut Pak Kadeng sendiri pemerintah bisa menyelesaikan polemik yang terjadi? Bisa. Saya optimis bisa. Sebelum masa transisi ini nanti? Sebelum masa transisi ini. Bahkan sebelum pilkada? Iya, sebelum pilkada. Jadi menurut Pak Kadeng sendiri hal yang terjadi polemik ini bukan atas dasar politik apa? Tidak. Kalau saya tahu persis, kalau kita berdasar dendam politik, berarti sosok seorang pemimpin ini tidak berjiwa besar atau seorang negarawan. Ya politiknya tidak bisa kita kaitkan ke masalah PTM yang lain. Jangan kaitkan itu dengan masalah politik. Kita ini butuh transparansi di depan publik, kebijakan pemerintah itu betul-betul berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan di atas skala kepentingan. Tidak bisa itu. Berarti memang jadi pemimpin itu harus kepentingan rakyat itu yang teratas. Itu harus diutamakan. Kalau pemerintah kita, bagaimana kita? Kalau ada kepentingan, ada yang lain di atas kepentingan yang lain, kelompok dan individu, bagaimana Lebong ini bisa menuju sejahtera dan bahagia? Kalau kepentingan itu hanya kepentingan kelompok, ya, kita tidak bisa berbicara kepentingan kelompok. Kalau slogan tadi sedang slogan. Yes. Oke, kalau gitu menurut kita sudah dapat kesimpulannya. Menurut Pak Kadeng sendiri juga, Pak Kadeng optimis nih selaku tokoh masyarakat, pemerintah bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat bahkan sebelum pilkada nanti, agar tidak berlarut-larut juga. Dari pihak PPL bisa menemukan jalan yang baik, laporan yang sudah dimasukkan juga, kalau memang ada bentuk dugaan pelanggaran segera ditindak, mungkin seperti itu ya Pak Kadeng. Ya, kalau masalah persoalan hukum, tidak ada orang di muka bumi ini kebal dengan hukum. Ya. Tidak ada manusia yang di muka bumi maupun di bumi Suarang Patang Setumang, tidak ada manusia yang kebal dengan hukum. Tetapi yang membuktikan hukum atau bersalah atau tidaknya itu dari pihak Kajari Tubuh itu punya alat bukti mungkin yang cukup nanti. Yang menyatakan itu nanti cukup. Saya tidak bisa menjelaskan itu nanti. Biarlah pembuktian hukum itu secara betul-betul dijalankan oleh pihak Kejari Tubuh Lebong. Saya optimis Kejari ini tidak ada pandang pilih dan tidak ada backingnya di dalam hal ini. Jadi kita minta para penegak hukum memang menjalankan tugasnya dengan baik. Ya. Oke, cukup sekian Sanak Lebong TV. Terima kasih juga kepada Pak Kadeng yang sudah mau hadir
di podcast kita, podcast Batak, podcast Bicara by Data ini. Semoga ke depan kita bisa banyak obrolan lagi terkait masalah Lebong, juga tentang yang lain juga nanti. Pokoknya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kadeng sudah mau hadir sekali lagi, kepada Sanak Lebong TV juga. Seperti itulah isi dari podcast kita hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.